Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi kami yaitu Plasmodium oval. Tapi sebelum lanjut di materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu ada Ardiana, Omi, Hania, Nurbaya, Rahma, Najwa, Anissa, Risnawati, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Leta. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu malaria dan Plasmodium oval. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit yang dikenal dengan Plasmodium, di mana ia menginfeksi sel-sel darah merah. Malaria ini ditandai dengan siklus menggigil, demam, sakit, dan berkeringat. Sedangkan Plasmodium oval adalah spesies protozoa parasit yang menyebabkan malaria teriana pada manusia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ardino Masuki. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi Plasmodium ovale. Bisa kita lihat di samping, bentuk tropozoid pada ovale bentuk seperti cincin dengan sitoplasma tebal dengan inti yang besar. Pada tropozoid dewasa, bentuk cincin berukuran lebih besar dan pigmennya kasar dan sering menutupi intinya. Bentuk skizon ukurannya sedang atau sama dengan Plasmodium vivax. Bentuknya oval, lonjong dan bergerigi pada satu ujungnya. Bisa kita lihat di samping, bentuk gematozoid. Pigmennya padat dan terisi eritrosit. Warnanya merah gelap dan kebiru-biruan. Dan bisa kita lihat di gambar gematozoid jantan dan gematozoid betina. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya Anissa Febriani menjelaskan tentang penyebaran Plasmodium oval. Plasmodium oval terdapat di daerah tropis Afrika bagian barat dan di daerah Pasifik Barat dan di beberapa bagian lain di dunia. Di Indonesia, parasit ini terdapat di Pulau Owi sebelah Biak bagian Irian Jaya dan di Pulau Timur. Di seluruh dunia, malaria biasanya terbatas di daerah tropis dan subtropis. Ketinggiannya yaitu di bawah 1.500 meter. Plasmodium oval tidak relatif biasa di luar Afrika tingkat infeksinya. WHO memperkirakan bahwa setiap tahun 300-500 juta kasus malaria terjadi dan terdiri dari lebih 1 juta kasus orang meninggal karena malaria Plasmodium oval, di mana ia ditemukan dari kurang lebih 1% isolat. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nabila Sakinah Taribuka akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi Plasmodium oval mempunyai persamaan dengan Plasmodium malaria, tetapi perubahan pada eritrosit yang dihinggapi parasit mirip dengan Plasmodium. Trofozoid muda berukuran kira-kira 2 mikro atau 1/3 eritrosit. Stadium trofozoid berbentuk bulat dan kotak dengan granula pigmen yang lebih kasar tetapi tidak sekasar pigmen Plasmodium. Terima kasih. Selanjutnya saya Risnawati Tulipaki akan menjelaskan mengenai siklus hidup Plasmodium oval. Terinfeksi malaria nyamuk Anopheles betina inoculate sporosit ke dalam host manusia selama makan darah. Sporozoid menginfeksi sel-sel hati dan matang menjadi skison yang pecah dan melepaskan morozoid. Pada Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, tahap tidur atau hipnozoid dapat bertahan dalam hati selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Merozoid menginfeksi sel darah merah. Trofozoid tahap cincin tumbuh menjadi skison yang pecah melepaskan merozoid atau skizogoneretrosit. Beberapa parasit berdiferensiasi menjadi tahap eritrositis seksual atau gametosit. Gametosit tertelan oleh nyamuk Anopheles selama makan darah. Mikrogamet menembus makrogamet, menghasilkan zigot dalam perut nyamuk. Zigot menjadi ookinetes dan menyerang dinding megut mana mereka berkembang menjadi ookista. Ookista tumbuh, pecah, dan sporositrilis yang membuat jalan mereka ke kelenjar ludah nyamuk atau siklus sporogonik. Demikian materi siklus hidup yang saya bawakan. Terima kasih. Patologi dan gejala klinis.
Gejala klinis malaria oval mirip dengan malaria kifas. Serangannya sama hebat tetapi penyembuhannya sering secara spontan dan respon lebih jarang. Parasit sering tetap berada dalam darah atau periode laten dan mudah ditekan oleh spesies yang lain. Infeksi campur Plasmodium oval sering terdapat pada orang yang tinggal di daerah tropis Afrika dengan endemi malaria. Terima kasih. Diagnosis yang pertama yaitu identifikasi mikroskopik adalah metode yang paling sering digunakan untuk menunjukkan infeksi aktif. Yang kedua, malaria oval ini penyakitnya ringan dan bisa sembuh sendiri tanpa ada pengobatan. Dan yang ketiga, diagnosis malaria oval dilakukan dengan menentukan parasit Plasmodium oval dalam sediaan darah yang diperluas dengan gens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Propolia Susu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, transisi, dan determinan yang mempengaruhi kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, malaria ovale di Indonesia tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat karena frekuensinya sangat rendah dan dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Di Pulau Owi, Irian Jaya, di Flores, dan di Timur, parasit ini secara kebetulan ditemukan pada waktu di daerah tersebut dilakukan survei malaria. Itulah penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya Nurbayatul Futeru akan menjelaskan mengenai pencegahan dan pengobatan jika seseorang terinfeksi oleh Plasmodium oval. Teman-teman, untuk pencegahannya sendiri mungkin sudah banyak diketahui oleh teman-teman dan pasti sudah banyak diterapkan di rumah. Tapi di sini saya ingin menjelaskan kembali 5 pencegahan yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu menyingkirkan atau membuang genangan air. Gunanya untuk apa? Agar tidak adanya jentik-jentik nyamuk, agar nyamuk tidak berkembang biak pada air tersebut. Apalagi yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini musim hujan. Dan juga kita harus rajin menguras kamar mandi kita agar tidak adanya jentik-jentik nyamuk. Pencegahan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memakai obat nyamuk. Apalagi jika teman-teman berada di daerah yang banyak sekali nyamuk. Banyak sekali obat nyamuk yang beredar di sekitar kita seperti Baygon, lotion, spray itu sangat membantu kita agar tidak digigit oleh nyamuk. Pencegahan yang ketiga yaitu memasang kawat kasar pada ventilasi jendela. Teman-teman, ini gunanya agar nyamuk yang berada di luar rumah itu tidak masuk ke dalam rumah. Jadi penting sekali untuk kita memasang kawat kasar pada ventilasi yang ada pada rumah kita. Dan pun yang keempat yaitu jangan menjemur atau menggantung pakaian berhari-hari. Teman-teman, ini sangat tidak disarankan karena bisa mendatangkan nyamuk. Dan poin yang paling penting yaitu poin pencegahan nomor kelima yaitu kita harus selalu sering membersihkan lingkungan rumah kita agar bebas dari sampah atau kotoran. Karena jika rumah atau lingkungan kita itu kotor, itu bisa mendatangkan berbagai macam penyakit, bukan hanya penyakit malaria saja. Jadi disarankan untuk selalu membersihkan lingkungan rumah dan jangan buang sampah sembarangan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sih jika seseorang itu terinfeksi oleh Plasmodium oval, bagaimana cara pengobatannya? Jadi teman-teman, pengobatan malaria oval saat ini masih menggunakan ACT. ACT adalah kombinasi dari 2 atau lebih obat yang bekerja untuk melawan parasit malaria dengan cara yang berbeda. Jadi obat ACT ini akan diberikan dan ditambah dengan Primaculin selama 14 hari untuk orang yang terinfeksi oleh Plasmodium oval. Jadi teman-teman, mari kita semua menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, agar kita tidak terjangkit penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium oval. Nah, Ibu dan teman-teman, itulah penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai pengertian Plasmodium oval, klasifikasinya, penyebaran, morfologi, siklus hidup, patologis dan gejala klinis, diagnosis, epidemiologi, serta penjelasan tadi baru saya sampaikan, yaitu pencegahan dan pengobatan Plasmodium oval. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton dan mendengarnya. Jika ada kesalahan atau salah pengucapan dari kami kelompok 4, saya mewakili meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.